kemudian yang kemarin Bapak ajarkan ke kami itu ZA-nya itu 5 kilo, TSP-nya 1 kilo gitu Nji. Itu menurut Pak Bambang Widikdo ini itu ilmunya NP rasio. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Beruntung sekali pada hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Heri Bahar, seorang pengusaha dari Yogyakarta. Mari kita bincang-bincang sejenak dengan beliau. Kita kupas tuntas dan kita bahas tentang ZA SP36 yang ternyata itu adalah ilmu lama ya, dan ilmu itu sudah dipraktekkan, dan bahkan kalau kita buka literaturnya lagi kita akan ketemu di bukunya Pak Bambang Widikdo dan bukunya Bapak M. Farhan. Mari kita simak bincang-bincang kita. Bareng kami. Habis itu nggak bisa lagi. Kenapa? Saya pun nggak tahu kenapa gitu. Karena nggak konsisten. Terus ketemu sama modelnya Pak Ahmad ini ya. Tuh, kok dulu sama, dulu juga pakannya kami fermentasi. Tapi nggak sampai 3 hari. 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Tapi nggak, pakai susu kok ya. Pakai susu ultra. Susu ultra itu loh Pak. Wow. Dulu nggak tahu kok Pak. Cuman taunya dari Lactobacillus. Iya, 1 literan itu berapa kotak gitu? Dulu awalnya juga begitu, Bu. Ya karena nggak paham itu dulu. Cuman Lactobacillus ini dia harus hidup pakai susu. Itu aja. Udah dikasihkan gitu. Tapi setelah itu nggak bisa lagi. Cuman pertama kali itu aja. Ya menarik sekali Pak, itu tadi yang perbandingan kenapa kita tidak memakai urea tapi kita pakai ZA. Tadi karena kandungan ZA kan N-nya hanya 21 ya persen, kemudian kalau urea 46. Itu literaturnya mungkin bisa disampaikan Pak, dari buku apa itu Pak? Oh, enggak, kalau ZA itu enggak literatur. Bukan yang Bapak baca buku ini menarik sekali Bambang ini. Widikdo ini. Pak Widikdo. Pak Bambang Widikdo bertambah udang dengan teknologi biokrit. Pak Bambang Widikdo ini sendiri ini IPB. Oh, oh iya Pak. IPB backgroundnya dan CPB dulunya. Kalau nggak salah saya sekarang dia sudah rektor Pak. Oh Di iya, Kalimantan. iya. Dan dia Itu memang konsen. Kayak M. Farhan itu siapa nih Pak? Ada 2 buku. Ada 2 buku. Oh, 2 kenal Pak M. Muhammad Farhan. Farhan sepertinya kenal. Jadi saya 2 buku terus saya beli, terus iya. karena kalau dibawa ke Tabak kan rusak Pak. Iya. Terus saya copy. Oh. Karena dia kan tinggal di sini. Saya copy, kemudian saya jadikan 1 buku. Ini 2 buku ini Pak. Iya. Pak M. Farhan sama kalau yang Bapak tadi cerita mengenai apa tadi ya? Tidak memakai plankton ya. Ya istilah itu anti plankton itu Iya. sebetulnya kalau kita cek di laboratorium tetap masih ada planktonnya. Ada, Pak. Terutama dari jenis-jenis diatron. Itu yang kemarin dicoba pakai pewarna itu. Jadi mau pewarna kan untuk menyiasati Shading istilahnya, matahari biar nggak tembus langsung gitu. Ya kalau itu pakai shading itu betul-betul tanpa plankton, itu betul-betul murni air aqua dikasih warna gitu ya. Tapi kalau secara alam ya, ini menurut saya ya, secara alam nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin, karena air laut ada bibit plankton. Iya. Syaratnya plankton tumbuh itu ada matahari, Iya. ada makanan yang untuk hidupnya dia, ada bibitnya. Nah Iya. 3 ini ada semua di alam. Ada. Kecuali kalau model di luar negeri itu tambaknya di dom itu Indoor. itu mungkin nggak ada plankton itu. Betul Pak. Ya jadi kalau tadi Pak nanya kita diskusi ZA ya Pak ya. Iya. ZA itu memang di anunya 21%, kalau urea 46%. Kemudian yang kemarin Bapak ajarkan ke kami itu ZA-nya itu 5 kilo, TSP-nya 1 kilo gitu Nji. Itu
menurut Pak Bambang Widido ini tuh ilmunya NP rasio. Betul. NP rasio di mana nanti yang diharapkan tumbuh itu adalah plankton yang diatom. Betul. Nah, syarat plankton yang diatom di sini itu 10:1, N-nya 10, P-nya 1, itu akan tercipta kondisi yang plankton yang hidup itu adalah diatom. Diatom. Saya bacakan aja di sini, Pak. Jadi biar Betul. biar apa namanya itu, biar nggak salah gitu. Jadi kajian ilmiahnya semuanya ini adalah masuk akal, Pak. Iya. Masuk Iya. akal dan Iya. memang masih dalam kaidah-kaidah budidaya. Iya. Hanya istilah-istilah pribadilah yang mungkin menjadi provokasi. Masa? Iya, provokasi. Tapi nggak apa-apa itu. Iya. Itu sales talk, Pak, provokasi itu, Pak. Sell story ya. Hah? Sell story ya. Sell story, ya. Ah, Biar gitu. anunya bagus Iya. gitu. Betul. Itu mungkin aja Pak, perbandingannya 1:10 bisa jadi karena kan N dari ZA sendiri kan 21% ya. Iya. dari Iya. berapa Kasih lagi gitu kan, Pak. Iya. Jadi secara bertahap itu. boleh Bu? Ya. Ini dari berbagai literatur, Garcia dan Garcia 1985 dan Jory 1997 dijelaskan bahwa perbandingan unsur-unsur hara utamanya N dan P di dalam air berpengaruh pada jenis plankton yang bakal tumbuh. Betul. Jenis-jenis fitoplankton dari golongan Basilorypisa atau Basilorypise ya, Ya. atau diatom akan mendominasi perairan tambak yang kadar N dan P memiliki perbandingan antara 10:1 Iya. hingga 45:1 Iya. hingga. Tidak ada perbandingan yang bersifat universal untuk semua keadaan tambak, namun berbeda-beda untuk setiap tambak sesuai dengan kualitas dan kondisi tanah. Kalau tambaknya tanah gitu ya. Semakin menurun nilai perbandingan tersebut hingga mencapai 1:1, jenis alga dari golongan Chlorophyce akan ganti mendominasi. Chlorophyce itu yang hijau juga. Hijau. Iya. Jadi kalau kurang dari itu akan didominasi yang hijau. Dan seterusnya, bila proporsi N semakin kecil terhadap P, dominasi fitoplankton secara perlahan akan diambil alih golongan Phytogelata atau golongan atau Protozoa Cyanophyce. Cyanophyce. Berarti ini ke arah Biru. BGA. BGA lagi. Ya. Blue Green Algae. Ya. Cyanophyce. Kejadian yang terakhir ini dapat dimungkinkan karena Cyanophyce memiliki kemampuan mengambil N langsung dari udara atau fiksasi, sementara alga dari kelompok lainnya tidak mampu. Sehingga yang diatom itu semakin akan kalah karena dia mampu. Nah, ini yang dipakai oleh teman-teman yang di CP dulu mungkin ya, Pak ya. Ngakalinya diatom tumbuh itu di sini dijelaskan, Pak. Pupuk silikat juga dianjurkan untuk diaplikasikan di tambak untuk merangsang tumbuhnya diatom. Jadi kalau dia nggak mau sabar itu ya kasih silikat gitu. Iya. Ya dulu aplikasi kita biasanya bahan pembuat kaca itu loh, Pak. Iya, Silikat iya, itu. iya. Yang silikat gel itu. Iya. Ada masih di situ kalau salah itu. Tapi nggak Oh, saya ada aplikasikan. Ada, tapi nggak saya aplikasikan, Pak. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira itu. Dan di buku ini juga dijelaskan cara menghitungnya. Nah, yang Pak Ahmad buat itu pakai ZA itu di sini ada fermentasi pupuk. Iya. Pupuk susulan dapat menggunakan pupuk fermentasi yang terdiri antara lain dia ngambil karbonnya dari dedak halus Iya. 10 kilo, bungkil kedelai 5 kilo, ngambil N-nya dari tepung ikan asin atau sisa pakan yang telah tidak dipakai, kemudian N-nya ngambil dari urea atau ZA dan ragi tape secukupnya. Kemudian bila tersedia berilah bakteri pengurai yang banyak yang ada untuk bahan keperluan tambak. Nah, ini yang Bapak jelaskan itu, yang Bapak praktek ya, itu literatur pendukungnya inilah kira-kira. Iya. Jadi Alhamdulillah bukan ngecap gitu loh, Pak. bukan ngecap ya. Jadi hanya memang kami berdasarkan pengalaman di Pengalaman, lapangan ya. Kita lakukan seperti itu, kemudian kita gali literaturnya ini masuk akal nggak sih? Oh ternyata memang semuanya berkaitan. Iya. Masih masuk dalam kaidah-kaidah budidaya. Iya. Hanya istilah-istilah tadi lah yang kadang-kadang provokasi yang Iya. mengatakan anti plankton, sistem bakteri dan sebagainya gitu Iya. ya. Padahal semuanya juga yang namanya
ini ada bakterinya juga gitu kan. Iya. Yang sistem ibaratnya itu plankton juga ada bakterinya juga. Iya, nggak mungkin Ya, ya, Pak, demikian, ya, Pak. 100% gitu ya. Ya. Ya mungkin ada yang bisa kami jelaskan lagi, mungkin ada yang belum jelas tentang fermentasi pakan Iya, itu. Pak, minta tolong itu Pak, dijelaskan ke kami mau belajar ini fermentasi pakan. Demikian tadi sekilas bincang-bincang kami dengan Bapak Heri, seorang pengusaha yang sangat berpengalaman dalam budidaya tambak udang faname ini. Mudah-mudahan menjadi satu tambahan ilmu bagi kita, dan untuk supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya, subscribe, bunyikan loncengnya ya. Kemudian like, comment, dan boleh juga di-share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.